Ini Bang, yang pertama yang saya ingin tanyakan tentang isu penyakitan lidah pokok. Yang kedua sama bukti CCTV kemarin Bang tentang selingkuhan. Ya, jadi ini kan sudah diklarifikasi kemarin. Jadi sebenarnya dengan diklarifikasi kemarin selesai, ya. Kalau akan terus jadi polemik, ini kan tergantung sudut pandang masing-masing orang. Orang yang percaya pasti akan selalu berpikiran positif dengan pandangan positif. Orang yang memang dari awal sudah tidak memiliki keyakinan dan udah ada keberpihakan, beribu-ribu bukti yang disampaikan pun tidak akan dianggap sebagai satu kebenaran, ya. Sementara eh, orang yang diyakini ini benar tanpa bukti pun pasti akan dianggap sebagai orang yang benar, kan gitu, ya. Dan saya juga mau sampaikan, ya, bukan membela diri, tapi kan memang kalau dilihat kan banyak tulisan mengatakan dispil, dispil. Nah, ini salah satu penggiringan opini dan juga penghakiman, karena saya tidak pernah menspil. Ya, pertanyaannya kalau kita lihat di durasi 55-56 itu adalah katanya ganti nomor, ya. Kan konteksnya itu. Ya. Jadi saya menyatakan bahwa dia nggak pernah ganti nomor, bahwa Ruben ada 2 nomor dan di nomor yang satu lagi itu juga mereka pernah berkomunikasi dan sering berkomunikasi. Nah, jadi dalam rangka saya ingin menunjukkan bukti bahwa mereka berkomunikasi di nomor yang satu lagi itu, dan ini sudah saya buktikan juga pada waktu teman-teman media datang kemari, pada waktu mulai selesai sidang di Depok, di selatan, nggak berkembang tuh. Tapi sekali ini ada orang yang iseng atau ada orang yang sengaja yang sudah mengetahui hal itu, siapapun orangnya pasti dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dia memang yang ingin menjerumuskan klien kami, tapi karena kami memang melakukan itu dengan etikat baik. Kan yang kami mau tunjukkan adalah tanggal, ya, makanya yang dilingkari merah, bukan isi chat gitu, ya. Jadi kalau misalnya saya coba-coba juga misalnya mau capture gitu misalnya, ya nggak akan kelihatan apa isinya. Dan saya rasa penonton yang benar, yang tidak ingin ada agenda apapun, pasti nggak akan kepikiran bagi dia untuk mengcapture dan menzoom. Ini pasti sudah ada satu patut diduga unsur kesengajaan, ya. Dan kemudian dibilang saya yang spill, saya nggak spill, saya menunjukkan tanggal. Ini juga harus dirubah nih, ya. Tapi kalau dibilang bahwa bukti yang disampaikan itu yang ingin membuktikan tentang tanggal, bahwa memang ada komunikasi di nomor yang satu lagi, betul. Kalau dikatakan saya tidak menutupi atau saya tidak menutup-nutupi isi chat itu, betul, karena memang begitu dikirim bukti itu ke ponsel saya pakai langsung pada waktu teman-teman tanya tentang benar nggak Ruben sudah pindah tukar nomor, langsung saya tunjukkan. Begitu juga pada waktu di Densu, saya nggak ada niat untuk ini merugikan, nggak ada, ya. Saya memang hanya fokusnya ke situ. Jadi hanya orang-orang yang memang udah tahu lah, ya, patut udah tahu bahwa ada bahasa-bahasa seperti itu, mungkin yang menspilnya. Jadi yang mentransmisikan dan yang mendistribusikan itu bukan saya, tapi orang lain, ya. Hati-hati, ya. Artinya itu mentransmisikan dan mendistribusikan satu hal yang seharusnya tidak dia lakukan, meskipun ambilnya dari podcast, tapi kan konteksnya kan adalah pembuktian tanggal komunikasi bahwa tidak ada pergantian nomor, ya. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, dan seperti yang saya katakan, ya kan, kita nggak usah membahas hal yang seperti itu, yang penyakit 3 huruf itu, karena ini sensitif. Yang perlu kita lindungi adalah anak-anak, ya, karena pasti yang akan mendapatkan kerugian itu adalah anak-anak jika kemudian eh, berita tentang 3 huruf itu terus digoreng-goreng gitu loh. Padahal kita sudah menyatakan bahwa itu non reaktif, ya. Dan sudah banyak pendapat yang ngaku dokter, terus kemudian nakes, ya, ada yang pro, ada yang kontra, ya nggak jadi persoalan. Tapi intinya kan bukan itu. Yang penting non reaktif,
tutup, nggak usah dipersoalkan, dan karena itu juga untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak-anak. Dan yang pasti bukan saya yang spill, karena saya hanya fokus kepada tanggal komunikasi mereka di nomor itu. Berarti ada pihak ketiga lain yang dengan niat ya sampai seperti itu, dan kemudian membagikannya ke publik, ya sesuatu yang harusnya dia tutup-tutupi, dia bagikan dengan harapan ingin menjatuhkan Ruben, tapi Ruben masih dalam lindungan Tuhan, karena jauh sebelum masalah itu berkembang kan sudah ada pemeriksaan, ya jadi bisa kita buktikan pemeriksaan itu, meskipun tetap juga tuh digoreng-goreng, karena kan nggak mungkin lah, artinya kita tuh Ruben itu membawa-bawa nama satu badan institusi laboratorium yang sangat dipercaya dan bonafit di Indonesia ini dengan hal-hal yang bohong, kan begitu ya. Nah jadi udah stop, karena kalau misalnya kemudian ini masih digiring terus, maka yang saya katakan tadi itu opini akan berkembang. Harusnya yang diperiksa bukan hanya Ruben, kan begitu. Nah, karena dan belum tentu juga Ruben yang Ruben kena, kan gitu, karena kan sudah non reaktif. Sementara kan kalau hal-hal seperti itu kan kalau memang ada satu hubungan, ya yang terpapar dengan yang nggak terpapar sama-sama minum obat, kan betul kan? Nah, jadi ngapain lah kita membahas sesuatu yang sensitif, karena nanti impact-nya itu akan ke anak-anak. Ya, jangan mereka berpikir, oh ini impact-nya ingin Ruben. Ruben sudah keluar klarifikasi, saya kira cukup lah. Ya, cukup. Bang, artinya kasus perselingkuhan bukan ingat bahwa iya itu. Saya kan begini dia. Ya, begitu dikirim itu kan saya kan tidak baca chat-chatnya, kan saya nggak penting. Kan seperti yang saya katakan, saya akan menjawab apa yang ditanyakan dan saya akan membuktikan apa yang dibuktikan. Jadi saya tidak baca lagi apa isinya, karena bagi saya isinya itu kan nggak penting, saya nggak mau kepo. Ya, dan saya berpikir bahwa semua data yang dikirimkan ke saya harusnya kan sudah steril, betul ya? Bukan saya yang memverifikasi data itu, kan gitu. Memang meskipun seyogianya saya verifikasi, tapi karena momentumnya itu kan cepat. Ya, jadi oleh karena itu saya tunjuk yang di lingkar merah ini loh, kan begitu artinya. Cuma ada aja orang yang ingin tahu apa isinya, kan begitu. Dan kemudian tujuannya mungkin ingin menjatuhkan Ruben, tapi Ruben dia sudah bisa membuktikan hasil daripada pemeriksaannya. Jadi saya bilang jangan lagi diperlebar, karena ini sangat sensitif dan akan bisa kemana-mana. Jadi lebih bagus janganlah itu menjadi satu pembahasan. Bang, reaksinya seperti apa Bang ketika akhirnya rame itu, yang Abang nggak sengaja ternyata muncul itu? Artinya kan dia ingin klarifikasi. Kan itu yang membuat saya muncul di hari Minggu itu, kan teman-teman juga nanya saya, mungkin juga nanya Ruben. Nah sekarang bagaimana reaksi kamu kalau misalnya ada sesuatu yang orang bukan memanipulasi ya, memanfaatkan ya kehilafanmu untuk menjatuhkanmu. Sementara tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Sebenarnya kan janganlah kita menggunakan sesuatu hal itu untuk kekhilafan seseorang itu untuk menjatuhkan orang itu. Ya, karena kan kita kan tidak pernah menyatakan apa-apa. Ya, yang selalu bicara isu kesehatan kan juga bukan kita. Dan konteksnya kan juga lihat bahwa konteks kita kan adalah pembuktian bahwa nomor telepon itu digunakan. Itu dia persoalannya. Ya.